ada satu pesan Tuhan untuk kita semua, untuk anak-anak Tuhan, yaitu tentang pelita. Ya, karena di akhir tahun ini Tuhan katakan banyak pelita yang atau lilin yang patah. Jadi walaupun belum murtad tetapi padam. Kita lihat suasana Natal kali ini, rasanya adem ayem, melempem, ya kan, tenang-tenang gitu, nggak ada gairah. Ini membuktikan apa yang Tuhan sampaikan itu benar, bahwa banyak anak-anak Tuhan yang mengalami pelitanya patah atau padam. Nah, kita rindu kita semua bisa menjaga ini, karena Tuhan sampaikan terutama untuk GPI Muara Bahar ini, dan katakan jaga pelitamu, ya, supaya apa? Supaya tetap ada terang. Nah, karena kalau ada terang, saat kita membutuhkan, Tuhan akan datang untuk menolong. Amin. Saat kita butuh diberkati, Tuhan akan datang. Enggak akan keliru, tidak akan salah jalan atau salah sasaran. Di dalam gelap terbit terang. Bagi siapa? Bagi orang benar. Nah, bagi orang benar yang hidupnya ini pengasih dan penyayang. Terus orang yang adil. Nah, ini saya mau jelaskan dikit tentang pengasih dan penyayang. Terus menjadi orang benar, menjadi orang adil ini seperti apa? Ya. Nah, menjadi orang benar artinya firman Tuhan juga pernah katakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan, ya kan? Tetapi saat kita mengaku dosa kita, terus mau memperbaikinya, disitulah kita disebut orang benar. Artinya orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Nah, terus untuk menjadi pengasih dan penyayang, ya kita harus namanya anak Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai karena akan disebut anak Allah. Nah, termasuk salah satunya ini. Kalau orang yang penuh kasih di dalamnya, karena Allah itu kasih. Nah, kalau kita penuh dengan kebencian, penuh dengan sakit hati, kepahitan, ya kita nggak layak disebut anak Allah, atau apalagi disebut orang benar. Yang namanya benar itu hati kita mesti penuh kasih, penuh sayang. Amin. Bukan sayang seperti makanan yang jatuh, sayang belum 5 menit, belum. Bukan yang itu. Tetapi maksudnya penuh kasih sayang. Amin. Nah, terus menjadi orang yang adil. Ini sedikit aja tentang keadilan. Contoh sedikit, orang adil ini kayak gini. Namanya adil ini, kalau kita mau menegur orang, menyalahkan orang, ya jangan lupa nanti dibalik ke kita juga harus mau ditegur. Amin. Mau dikoreksi salahnya, itu artinya adil. Tapi kalau kita nunjuk terus ke depan ke orang lain, tapi kita nggak mau dikoreksi, itu namanya bukan orang adil, ya kan? Ini ya, jadi di dalam gelap akan terbit terang. Di dalam kegelapan sekalipun, artinya dalam masalah, dalam masa-masa sulit akan terbit terang, akan ada pertolongan dari Tuhan. Amin. Karena apa yang kita lakukan itu pasti akan berbalik ke kita seharusnya. Ya, seperti gini, kalau kita suka memberi, ya, firman Tuhan juga jelaskan, barang siapa memberi akan diberi, barang siapa mengasihi akan dikasihi. Amin. Jadi sesuai apa yang kita lakukan. Ya, jadi ini kalau kita baca semuanya dari ayat 1, begini ya. Kita ulas satu persatu ayat ini. Dikatakan dari ayat 1, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Nah, ini untuk menjadi orang benar adalah orang yang takut akan
Tuhan. Kalau kita sudah tidak punya rasa takut akan Tuhan, orang sana bilang nonsen untuk menjadi orang benar, tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin. Tetapi apabila kita sudah ada rasa takut akan Tuhan, kita akan hidup berhati-hati, kita akan menjaga. Amin. Jadi kita lihat, kenapa sih kita mesti takut akan Tuhan? Tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Kenapa jidat kita ada di atas bibir kita, di atas mulut kita? Maksudnya kening kita ini ada di atas bibir. Tahu enggak? Supaya kalau ngomong mikir dulu. Iya kan? Sebelum mencela orang mikir dulu. Sebelum melakukan atau mengatakan sesuatu mikir dulu. Amin. Jadi semuanya ini ada alasannya. Coba dibalik-balik, dilihat juga tidak pantas. Coba mulutnya di sini, ya kan? Terus nanti justru keningnya ada di sini. Kira-kira gimana? Ya kan? Semua yang ditaruh Tuhan itu tepat semua, dilihat bagus dan fungsinya juga bagus. Kenapa telinga ada 2 dan mulut cuma 1? Karena apa? Supaya kita lebih cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Tetapi yang lebih banyak kan lebih cepat berkata-kata, mikirnya belakangan, mendengarnya belakangan, nggak mau terima penjelasan. Terus mata juga 2. Artinya apa? Untuk lebih teliti melihat. Amin. Lebih jeli dalam melihat. Ini untuk menjadi orang benar, ya memang harus teliti untuk melihat. Kadang-kadang apa yang kita lihat nggak sesuai dengan kenyataan. Tetangga boleh ngomong apa, tetapi kalau firman Tuhan tidak mengatakan itu, jangan, karena itu bukan kebenaran. Amin. Ya orang lain boleh ngomong apa, tapi sesuai tidak firman Tuhan. Karena firman-Nya juga jelas dikatakan di Mazmur ini juga, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dengan kita mengerti firman itu adalah pelita bagi kakiku. Supaya apa? Supaya tidak tersandung, ya. Dan terang bagi jalanku. Orang kalau sudah melihat terang akan lihat jalan. Kalau lihat jalannya, kita tahu mana jalan berlubang, mana yang rata. Amin. Nah, jangan sampai salah paham. Kadang-kadang awal-awal saya masih di sini mau ke Jambi, itu biasanya kelokan gitu, terus ada tembusan. Itu saya pikir jalannya lurus, pas naik motor sudah terlanjur ngegas kenceng, ternyata belok ini, yang lurus sampai ke kebun-kebun. Ya kan? Nah, mata itu kita pergunakan, terus terang itu dari firman Tuhan. Nah, sama dalam kehidupan kita. Kalau terang kita akan lihat apakah ada belokan atau memang benar yang lurus. Amin. Nah ini, terus ayat 2 ini untuk menjadi orang benar, orang yang takut akan Tuhan. Apa jadinya? Ayat 2 dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Anak cucunya perkasa. Perkasa itu artinya apa? Kalau orang dibilang gagah perkasa, gagah perkasa ini artinya ya benar-benar kuat, siap menghadapi segala sesuatu, tahan banting. Amin. Enggak gampang ngeluh. Nah ini, anak cucunya akan perkasa di bumi, akan menjadi orang kuat di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Rumah orang benar ini akan dipenuhi oleh barang-barang yang berharga. Berharga di mata Tuhan. Bahkan dikatakan
Sungguh berharga kematian orang benar, matinya pun berharga, apalagi hidupnya. Amin. Hidupnya sangat berharga, makanya itu semua ada, sudah dinyanyikan. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya, ya kan? Jadi kau sungguh terlalu indah dan berharga bagi Dia. Amin. Nah ini untuk menjadi orang benar itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi diibaratkan seperti harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Terus kebajikannya untuk selama-lamanya. Kebajikan itu kebaikannya selalu diingat orang. Amin. Selalu diingat-ingat. Ya. Terus ayat 5. Ini karena tadi sudah jadi judulnya ya. Ini ayat 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Orang benar itu selalu diingat sampai selama-lamanya. Ya. Nah ini, mujur orang yang menaruh belas kasihan. Jadi kalau kita mau hidup mujur ini apa sih? Selalu beruntung. Amin. Selalu beruntung. Siapa yang pengen beruntung di sini? Menjadi mujur. Ya, nasibnya mujur. Selalu beruntung. Ya, buka usaha beruntung. Bikin ternak beruntung. Iya kan? Kemana-mana itu selalu beruntung. Saat ada masalah di jalan, beruntung ada yang nolong. Ya kan? Coba kalau enggak, celaka 12 kita. Nah, seperti yang saya alami kemarin waktu ke Jambi, itu motor bocor ya kan. Di mana itu? Di unit 10. Karena udah jam 11 malam, kan enggak ada yang buka itu tambal ban. Saya tanya-tanya, waduh enggak ada mas, sudah tutup semua. Terus ada satu, kami mampir, ini masih terang ini. Walaupun enggak buka masih terang, kita gedor aja lah. Saya gedor. Terus langsung orangnya langsung cepetan keluar. Puji Tuhan ini langsung. Apa Pak Di? Ini ban bocor tolong diganti. Oh ya, langsung diganti. Kerjanya cepat juga langsung ganti. Saya pikir ini mau ditarik berapapun saya akan bayar karena ini memang sangat penting. Kalau ndak ada ini nggak bisa pulang, ya bisa pulang tapi yang seharusnya setengah jam jadi 2 jam itu. Karena jalan susah kalau motornya bocor repot. Jadi itu selalu mujur gitu. Ban bocor pun dekat dengan tambal ban, cepat diganti. Amin. Ada pertolongan. Gitu ya. Imbal baliknya ketika kita butuh, Tuhan siapkan orang-orangnya untuk menolong. Amin. Nah ini jadi dikatakan mujur orang yang menaruh belas kasihan. Makanya coba hati kita kalau dipenuhi belas kasihan, ini akan cepat tergerak. Jangan nunggu orang lain merintah, tetapi dengan kegerakan hati. Amin. Termasuk Natal nanti, jangan nunggu perintah-perintah. Sekarang panitianya siapa? Kita semua panitia. Amin. Kita bergerak semua, jangan nunggu perintah, tapi berdasarkan hati. Kita melakukannya bukan untuk gembala, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Tuhan. Amin. Dan untuk kita semua. Gitu ya. Supaya apa? Firman ini jadi nyata, menjadi orang mujur. Ini paling enak. Karena orang yang pintar bisa gagal. Orang pintar bisa gagal. Ya, orang yang cerdas. Tetapi kalau orang mujur, goblok pun bisa sukses. Amin. Orang bodoh pun bisa sukses. Yang lain nggak jadi apa-apa, yang pintar-pintar dulunya. Amin. Itu makanya mujur orang yang menaruh belas kasihan, itu kuncinya. Hati kita hendaklah dipenuhi belas kasihan. Lihat orang tua nyebrang nggak bisa
oh kasihan orang ini, yuk dibantu. Amin. Nah ini ya. Ayat 6. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, tidak akan goyah, nggak gampang dipengaruhi oleh apapun, tidak bisa dipengaruhi keadaan, tidak bisa dipengaruhi apa kata orang, ya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ya. Kalau kita menjadi orang benar akan diingat selama-lamanya. Tapi perlu diingat gini. Orang benar itu kadang-kadang nampaknya ketus, nampaknya menyakitkan. Karena kalau ngomong kebenaran, banyak orang yang tidak benar itu merasa tersakiti. Iya kan? Kalau ngomong jujur biasanya kan banyak yang tersakiti. Seperti lagunya Judika kan. Tak pernahkah kau sadari, akulah yang kau sakiti. Ya kan? Jadi merasa tersakiti. Karena apa? Dalam diri kita kalau ditegur mesti ada luka. Tetapi setelah ditegur dan itu benar ketika dilakukan, tegurannya itu akan selalu diingat. Amin. Apa yang pernah disampaikan sekalipun itu menyakitkan, itu akan selalu diingat dan kita akan bersyukur pada akhirnya. Wah, terima kasih atas orang ini. Amin. Nah ini. Nah ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Ya, perhatikan ya, orang benar itu tidak takut terhadap kabar celaka. Ya, orang mau bilang di sana gempa bumi, di sana ada tsunami, kita tidak gentar. Ya. Nah ini. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Memandang rendah para lawannya. Nah, ini yang luar biasa. Jadi ia tidak takut kepada kabar celaka. Jadi gini, banyak orang-orang, anak-anak Tuhan, misionaris terutama, ini rata-rata punya jiwa yang militan, kerusuhan. Itu para misionaris diutus untuk membawa misi perdamaian. Resikonya apa? Mati. Sudah tahu ini tempat yang bahaya, tetapi tetap aja dia tergerak hatinya untuk membawa misi perdamaian ini. Ya, itu yang disebut ia tidak takut kepada kabar celaka. Ya, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya tetap penuh kepercayaan. Coba di sini yang seringkali ngalami seperti kapal selam, tapi banyak nyelamnya daripada nongolnya, ya kan? Ketika ada masalah, tenggelam langsung. Pas diberkati banyak uang, nongol lagi, haleluya, ya kan? Ada masalah lagi, nyelam lagi. Karena apa? Kalau hidup kita belum benar akan seperti ini. Tetapi saat kita menjadi orang benar, benar sesuai firman Tuhan. Nah ini, tidak takut kabar celaka, hatinya teguh, tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Amin. Nah ini seperti Yesaya, siapa yang mau berbantah dengan aku? Itu kayak nantang, siapa yang mau berbantah dengan aku? Ini perkataan Yesaya sampai seperti itu. Karena apa? Dia yakin dia sudah hidup dalam kebenaran. Ya. Nah, terus ayat 9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Amin. Ini yang suka membagi-bagikan. Ya, jangan egois. Kita kalau punya apa-apa berbagi. Potong ayam, undang Bapak Gembala. Ya kan? Nah, berbagi-bagi. Ya, ini. Jadi ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Ya, suka berbagi.
Ya, jadi hatinya memang tergerak oleh belas kasihan sehingga suka untuk berbagi, terus mau berbagi ke orang lain. Mereka nggak pernah undang kita, nggak masalah, kita akan undang mereka, ya kan? Nah ini, ia membagi-bagi, memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selamanya, tanduknya meninggi. Tanduk, ya kalau kambing ini tanduknya semakin meninggi. Artinya apa? Tanduk ini apa sih? Ini kalau domba atau kambing terus rusa, kalau punya tanduk itu artinya lambang kekuatan, kekuasaan. Ya, tanduknya meninggi artinya semakin tinggi, semakin dimuliakan. Amin. Semakin dimuliakan. Nah, tanduknya meninggi dalam kemuliaan, semakin mahal, semakin tidak ternilai harganya. Amin. Jadi untuk menjadi anak Tuhan, menjadi orang benar, itu semakin sangat berharga di mata Tuhan, ya kan? Sampai kita disebut menjadi biji matanya Tuhan. Karena apa? Sangat berharga, ya. Nah ini, terus orang fasik melihatnya, ini mengerikan ini. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Kalau ada orang baik, ada orang benar, orang fasik ini yang paling tidak tahan, mesti sakit hati. Makanya lihat, kalau teman-teman kita berbuat baik kok kita sakit hati, teman kita diberkati kok kita sakit hati, nah ini bisa jadi kita termasuk golongannya orang fasik, gampang sakit hati. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, terus ia menggertakkan giginya, lalu apa? Hancur. Ya, dijauhkan, karena menjadi orang fasik ini memang tidak enak. Ada orang diberkati, berhasil, sakit hati, aduh aku pengen seperti ini, nggak bisa, ya kan? Nah, menggertakkan gigi, ini giginya sampai krek-krek, lalu hancur sendiri. Nah, ini keinginan orang fasik akan menuju kemana? Kebinasaan. Ini sebaliknya daripada orang benar. Kalau orang benar menuju kepada kemuliaan, kepada kehidupan kekal, ya. Tetapi orang fasik menuju kepada kebinasaan. Binasa ini mati, tapi mati yang mengenaskan. Sudah gitu nanti masuk neraka lagi, ya kan? Kematiannya tragis. Terus setelah mati masuknya neraka, itu namanya binasa. Nah ini, ya, jadi cuma orang benar yang mengalami namanya terbit terang. Kalau orang fasik jalannya makin gelap, makin gelap, makin gelap. Nah, jadi terang Tuhan ini akan bercahaya atas kita, akan terbit bagi kita. Ya, ini karena ini berita Natal, ini terang Tuhan akan bercahaya, ya akan terbit atasmu, seperti yang Yesaya 6, bangkitlah, jadilah terang. Amin. Kalau lilinnya sekarang padam, hatimu saat ini lagi padam, semangatmu mulai hilang, ini saatnya harus bangkit dulu. Amin. Bangkit dan jadilah terang, karena terangmu datang. Dan dikatakan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya itu akan menjadi nyata. Bukan lagi mudah-mudahan, mudah-mudahan nanti sukses, mudah-mudahan nanti berhasil, mudah-mudahan nanti semua diberkati. Bukan lagi mudah-mudahan, tetapi kemuliaannya akan menjadi nyata. Amin. Bukan lagi mimpi, bukan lagi pengharapan, tetapi akan jadi kenyataan. Ya, saya kira firman Tuhan kali ini saya singkat.